Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Nurul Hasanah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Mula-mula kita memperbanyak kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat, karunia, keberkahan yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat yang diberikan, karena seiring dengan kesyukuran kita atas nikmat yang telah diberikan, Allah tambahkan lagi nikmat untuk kita. Salah satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri adalah nikmat kemudahan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan kita berangkat ke rumah Allah, dapat melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah. Ini nikmat yang mungkin tidak dirasakan oleh semua orang, jamaah sekalian. Kalaulah semua orang merasakan nikmat yang kita rasakan ini, sudah pasti masjid kita penuh ini. Tapi kan nyatanya enggak. Banyak orang yang masih Allah sibukkan dengan hal-hal yang lain. Ada sebagian yang Allah berikan ujian sakit, ada yang Allah berikan ujian kesibukan sehingga tidak sempat melangkahkan kakinya untuk sholat berjamaah ke masjid. Sementara kita Allah lapangkan, Allah mudahkan untuk kita berangkat ke masjid. Seandainya Allah berikan kita kesibukan, ada tetangga yang meninggal, ada saudara yang sakit, ada pekerjaan yang tak dapat kita tinggalkan, dan tetap melangkah juga kita ke masjid. Jadi ini bukan semata-mata karena kemauan kita untuk berangkat ke masjid, tetapi karena memang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai teladan. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Malam hari ini insyaallah kita lanjut kaji kita, kaji waris. Yang beberapa jamaah itu sudah mulai memberikan label, Bapak sekalian. Kalau udah ketemu Ustaz Suryandi, lupa nama saya, tapi diingatnya kajiannya, kajian waris. Ustaz Waris katanya. Ya, kalau anda lihat wajah saya Ustaz Waris katanya. Karena kaji yang paling banyak saya berikan memang untuk kaji waris. Ya. Dan memang kajian waris ini tidak terlalu banyak disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lain. Ya. Dan kebetulan saya juga menulis tentang sebuah buku tentang kajian waris. Jadi begitulah pula jemaah kan. Nampaklah Ustaz Zulhendri Rais, Ustaz Hadis, kan begitu. Ketemu Ustaz Mustafa Umar, Ustaz Tafsir, ya kan? Karena seiring dengan banyaknya kajian disampaikan dengan tema-tema tersebut. Maka malam hari ini kita lanjutkan kaji kita yang biasa di hari Ahad pekan keempat. Ya. Jadi Ahad besok, dan ketemu lagi kita nih, kaji waris lagi kita nanti. Ya, jadi ini adalah pertemuan kita yang kedua dari buku 13 kesalahan hukum waris yang saya tuliskan tahun 2021 kemarin. Bapak Ibu rahmati Allah, kita telah membahas tentang sekelumit mukaddimah dari masalah hukum-hukum waris. Maka kita sampai pada dalil tentang hukum waris. Kenapa kita masih mengkaji masalah dalil? Karena di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang meragukan, dalam tanda kutip meragukan, ataupun tidak mau melaksanakan masalah waris ini. Dianggap bahwa hukum waris yang ada di dalam Al-Quran, yang ada dalam Sunnah, yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, itu hanya sebagai sebuah opsional, pilihan. Ya, kalau mau bagus, kalau tidak mau sepakat-sepakat aja lah kita, gitu. Ketika disampaikan ini, kalau nanti meninggal orang tua ini, ada hukum waris yang harus dijalankan. Anda usah lagi, kami sudah ada, bagi-bagi sendiri aja lah. Ini kan keluarga kami, harta keluarga kami aja lah yang bagi-bagi itu. Jadi baginya sesuai dengan kehendak dari keluarga itu sendiri.
Kita ingatkan pun tentang masalah hukum waris yang ada ini. Banyak yang menolak juga. Kenapa? Takut. Ya, takut. Padahal dalil-dalil tentang masalah hukum waris ini itu dalilnya sangat kuat. Ya. Pertama dalilnya dari Al-Quran, yang kedua dalilnya dari hadis-hadis Nabi, yang ketiga dalilnya dari ijma'. Kalau sudah lengkap tiga ini, Quran, hadis, ijma', maka ini satu hukum yang sangat kuat, dan siapa yang mengingkarinya berpotensi itu bisa kufur, murtad. Ya, ada yang tidak mengakui, tidak ada tuh hukum Islam tuh masalah waris-waris tuh, murtad dia. Kenapa? Karena kekuatan dalil hukumnya itu dari tiga: Al-Quran, hadis, ijma'. Kalau ada yang mengingkarinya, maka ini bisa keluar dia dari agama Islam. Ini bukan tidak mau ya, bukan tidak mau, tapi mengingkari, gak ada itu. Wah, begitu nih ya. Nanti kita jelaskan satu persatu. Baik. Dalil Al-Quran terkait dengan masalah hukum waris ini. Yang pertama terdapat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin-nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa." Yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta yang ditinggalkan oleh ibu dan bapaknya serta kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu dan bapaknya serta kaum kerabatnya. Dan di sini menjadi titik poinnya, mimma qalla minhu aw kasur. Ada yang sedikit dan ada yang banyak, nasiban mafruḍa, dengan bagian yang telah ditetapkan. Jadi langsung ditegaskan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bagian di dalam hukum waris itu nanti gak akan sama. Surah An-Nisa yang menjelaskan tentang hukum waris bagian-bagian itu ayat yang ke-11, ayat ke-12, 176. Tapi sebelum sampai kepada 3 ayat ini, Allah telah berikan muqaddimah dan penjelasan. Surah An-Nisa ayat yang ke-7, ya, 4 ayat sebelumnya, bahwa nanti ketika membahas tentang masalah waris itu nggak akan sama. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, dan bagian-bagian tersebut ada yang banyak, ada yang sedikit, itu sudah Allah tentukan, nasibam mafruḍah. Bukan dibuat-buat, bukan ulama, bukan ustaz, bahkan bukan nabi yang menentukan berapa besarannya, tetapi yang menentukannya langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau protes, itu istilahnya ya, mungkin antara ibu-ibu ada yang mau protes, Ustaz kami sedikit kali dapatnya. Coba protes dulu kepada Allah. Protes dulu kepada Allah, kok sedikit kali nih Allah. Ya. Berani? Enggak lah Ustaz ini ngancam-ngancam. Enggak, mana pula kita pengajian kok ngancam-ngancam. Enggak ada. Tetapi begitulah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penegasan bahwa akan ada yang dapat bagian besar, ada yang sedikit. Dan setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Dia dapat banyak, ada tujuannya kenapa. Dia dapat sedikit, ada sebabnya kenapa. Allah adalah Hakimun Alim, Tuhan yang maha bijaksana dan maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi ya, kita dari awal sudah Allah jelaskan akan ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit ya. Nah, jadi kalau ada yang masih mengatakan Ustaz, enggak mau Ustaz, saya mau bagi sama rata ya, semua anak sama aja. Kali lihat terjemahannya supaya lebih terasa begitu. Karena memang surah An-Nisa mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-14 itu banyak bercerita tentang keluarga, tentang waris, tentang anak, tentang istri, seperti itu. Jadi dibaca sekaligus terjemahannya. Ini kan termasuk bagian dari tadabbur Al-Quran ya. Itu yang pertama.
Lalu yang kedua, ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum waris. Nah, tadi kan ayat yang ketujuh penjelasan muqaddimah ya, penjelasan awal terhadap hukum waris. Sekarang ayat yang menjelaskan tentang detail hukum waris itu ada di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Dan ini yang paling banyak, pada 176 ayat yang terakhir ya. Di dalam ayat ini disebutkan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lebih besar daripada anak perempuan. Jadi secara umum bahwa anak laki-laki itu akan dapat bagian yang lebih besar daripada perempuan. Tapi tidak selalu. Nanti kita lihat bagaimana, kenapa tidak saya sebutkan tidak selalu ya. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalaulah mereka itu anak perempuan saja, tidak ada anak laki-lakinya, dan jumlahnya 2 ke atas, 2, 3, 4 anak perempuan ya, maka mereka mendapatkan bagian 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau mereka hanya 1 orang perempuan, maka anak perempuan ini dapat dia setengah dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Nah itu, jadi dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11 yang paling pertama disinggung adalah masalah bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan. Kenapa? Karena ini yang paling sering terjadi, maka itu ditegaskan pertama. Dan masalah yang paling sering terjadi, yang saling berebut memang anak. Betul kan? Yang berebut harta itu pasti anak. Orang lain tidak mau berebut itu, pasti anak. Anak ini yang memang luar biasa. Padahal kita membesarkan mereka sama, kita mendidik mereka sama ya, makanan yang kita suapkan ke mulut mereka sama. Tapi begitulah ya, manusia, rambut boleh sama hitam, tapi hati siapa yang tahu. Beberapa kali saya konsultasi masalah waris, karena memang kalau di kajian seperti ini saya tidak membolehkan jemaah bertanya tentang masalah pribadi, karena kan didengar sama orang. Mana boleh orang dengar masalah pribadi kita. Kalau mau bertanya boleh, tapi sebut aja orang lain gitu. Ustaz, misalnya misalnya. Begitu tuh boleh. Tapi kalau masalah pribadi jangan tanya dengan kajian. Ya, karena itu adalah masalah keluarga kita. Tapi tanyalah melalui Japri, boleh di WA saya, atau kalau memang mau rembuk keluarga boleh undang saya. Tidak ada masalah, kita coba jelaskan. Ya, kita mencoba untuk menarik benang merahnya, mengurai benang kusut yang ada di keluarga tersebut. Karena memang untuk urusan bagi-bagi berapa dan berapanya itu gampang, bahkan pakai aplikasi bisa. Tapi bagaimana kita bisa meyakinkan ahli waris bahwa si anak laki-laki dapat bagian 2 kali lebih besar daripada anak perempuan, ini jauh lebih sulit. Bagaimana meyakinkan seorang ibu bahwa dia hanya akan mendapatkan 1/8 dari harta si ayah yang meninggal itu jauh lebih sulit lagi. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Itu cerita di sini gampang, semua mengangguk-angguk ya, semua mengangguk semua. Tapi giliran sudah kejadian, nah ini sulit. Maka hal-hal seperti ini perlu dibicarakan secara tertutup bagi lingkup keluarga tertentu, gitu. Ya, subhanallah. Baik. Lalu di kelanjutan dari ayat tadi, wali abawahi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Bagi kedua orang tua, setiap mereka atau masing-masing mereka mendapatkan bagian 1/6, artinya ayah dan ibu almarhum kalau keduanya masih hidup. Ya, keduanya masih hidup. Pernah sekali jemaah kajian sudah selesai, saya mau pulang, tiba-tiba di depan mobil saya udah ada
bapak-bapak sama ibu-ibu ditungguin saya. Ketika sampai, Assalamualaikum Ustaz, boleh minta waktu sebentar boleh? Ada apa Pak? Saya mau nanya Ustaz, anak saya meninggal, dia baru-baru nikah, belum punya anak, tapi sudah punya mobil, sudah punya tanah, sudah punya rumah, dia sudah ada duluan begitu. Nah ketika meninggal ada istrinya. Apakah kami orang tua dari almarhum ini tidak dapat memang Ustaz? Sedih saya dengarnya ya Mas kalian. Sedih saya dengarnya. Masa iya si anak itu meninggal, orang tuanya masih hidup, orang tuanya sama sekali nggak dapat apapun dari harta anak yang meninggal, semua dikuasai sama istrinya. La haula wala quwwata illa billah. Jamaah Allah, coba yang membesarkan si anak laki-laki tadi siapa? Istrinya atau orang tuanya? Orang tuanya. Yang menyekolahkan dia sampai pinter itu siapa? Istrinya atau orang tuanya? Orang tuanya. Yang mendoakan dia mulai dari kecil sampai dewasa, sampai dapat pekerjaan yang bagus siapa? Istrinya atau orang tuanya? Orang tuanya. Lalu kenapa harta yang dimiliki oleh si almarhum ini tidak satu pun didapatkan oleh orang tuanya? Dikuasai semua oleh istrinya. Ini zalim. Istri yang zalim ini. Zalim. Karena bukan begitu. Istri ada bagiannya, tapi orang tua juga ada bagiannya. Nah, dalam Al-Quran disebutkan kedua orang tua kalau masih hidup, maka mereka dapatkan 1/6. Ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6 kalau si almarhum punya anak. Tapi kalau almarhum tidak punya anak, nah ini kelanjutan dari tadi. Fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Kalau memang tak punya anak dan yang menjadi ahli warisnya adalah orang tuanya yang masih hidup, maka ibunya dapat 1/3 hartanya. Istri dapat 1/4 hartanya. Sisanya itu kepada ayahnya sebagai asobah. Nah, kalau kita buat di sini seperti ini. Ada ayah, ada ibunya masih hidup, dan ada istrinya. Ini kebetulan baru menikah, ya namanya qadarullah, ya, meninggal apakah karena kecelakaan dan lain-lain, maka ada harta yang ditinggalkan. Ibunya masih hidup, ayahnya masih hidup, istrinya juga ada, tapi belum punya anak, baru-baru menikah. Maka di sini istri dia dapat 1/4 harta. Ya, nanti ini kita bahas dalam surah An-Nisa ayat 12, masih ayat 11 sebenarnya. Ya. Kemudian ibunya dapat 1/3 karena tak punya anak, si almarhum. Ayahnya dapat sisa, namanya asobah. 1/3 dan 1/4 pembahagian yang bisa kita pakai adalah di 12 kali 1/3 dapat 4, 12 dikali 1/4 dapat 3, sisanya berapa? 7, 12, ini 5. Ayahnya dapat 5 bagian, ibunya dapat 4 bagian, istri dapat 3 bagian. Seandainya almarhum punya harta 120 juta, ini harta almarhum, ya, maka 120 juta ini dibagi 12 dulu. Bagi 12 sama dengan 10 juta per bulan. Sering sekali ketika seorang suami meninggal, harta itu semua dikrop oleh istrinya. Betul ya? Sering kejadian. Karena memang di dalam hukum kita di Indonesia, kalau seorang suami meninggal, memang ada kewenangan istri, ya, kewenangan istri untuk menjadi
wali atau wakil dari harta almarhum itu ada. Ya. Tapi itu sifatnya adalah perwakilan, gitu, bukan diberi, gitu. Ya, jadi jangan salah lah, jangan khianat amanah. Namanya harta suaminya, iya, yang diberikan amanah untuk mengurusnya istrinya. Tapi itu bukan untuk istrinya, gitu. Istrinya hanya dapat 1/4 kalau suami tadi tak punya anak, ataupun 1/8 kalau suami itu punya anak. Nah, itu bagian dari surah An-Nisa ayat yang ke-11. Iya, boleh. Silakan tanya, Pak. Yang 120 harta semuanya. Betul. Jadi untuk membagi harta itu, Pak, kita memiliki beberapa metode. Ada metode total, artinya semua harta ditotal, semua aset ditaksir harganya, ditotal semua. Nah, ini anggap tadi semua harta ditotal, Pak. Itu satu. Boleh seperti itu, nggak masalah. Total harga, total semua hartanya. Oke, semua, ada rumah ditaksir harga. Ya, ada tanah ditaksir harga, dijumlahkan semua. Itu boleh. Cara pertama, metode yang pertama. Metode yang kedua adalah dipisah-pisah. Ya, maksudnya dipisah-pisah begini, saya sering sampaikan. Harta yang kita miliki ini kan tidak sama. Artinya tidak sama itu ada yang liquid, ya, cair, dia mudah dicairkan. Uang, emas, perhiasan cepat dicairkan tuh. Tinggal bawa ke toko emas, cair dia. Kan begitu. Kalau uang langsung aja cair dia. Tapi kan ada aset kita itu, harta yang kita tinggalkan itu berbentuk sepeda motor, mobil. Kan enggak mungkin juga hari ini mau kita jual mobil, hari ini ada yang beli, kan enggak juga. Kalaupun ada yang cepat seperti itu biasanya harganya murah, ya kan. Nah, susah kita menawar-nawar. Nah, ini kalau saya sebutkan yang uang, harta, perhiasan buat satu kategori. Yang kendaraan, mobil, motor, dan aset-aset yang dia bisa dijual cepat tapi masih butuh waktu buat satu kategori. Biasanya sih itu kendaraan, ya. Dan ada aset yang memang lama baru bisa laku, seperti rumah, seperti tanah atau kebun, itu lama baru laku. Itu satu kategori. Nah, boleh dibagi tadi ini, anggap kategori rumah, tanah, dan kebun bagi 12. Kategori mobil, motor, kendaraan lainnya bagi 12. Buat seperti ini terus, ya. Baru kemudian kategori uang, perhiasan bagi 12. Nah, jadi pembagian tapi 12 ya. Saya beda. Ya. Itu kan harta bersama ketika suami istri. Oke. Kalau bergaul kan. Jadi harta bersama tadi bukan dibagi dua dulu. Baik. Istri, suami, jadi dibagi bagian suami. Baik. Ini kita sedikit membahas ke harta bersama. Ini sebenarnya ada ini bagiannya di kajian berikut, tapi tidak apa-apa karena sudah ditanyakan, kita bahas sedikit. Yang pertama, masalah harta bersama yang sering sekali dibicarakan dalam hadis, dalam Al-Quran, di dalam fikih 4 mazhab, masalah tabi'in, tabi'in, ulama salafus salihin, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah membicarakan masalah harta bersama, Pak. Jadi itu tidak ada secara hukum asal. Kenapa? Setiap orang memiliki harta masing-masing dan akan bertanggung jawab atas hartanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suami punya harta, itu harta suami. Istri punya harta, itu harta istri. Tapi dalam harta suami ada hak istri, itu saja. Tapi bukan berarti harta suami ya milik istri, harta istri ya milik suami. Ya enggak.
Ini hukum asalnya, Pak. Kemudian masalah pembagian harta bersama ini muncul di dalam hukum yang ada di Eropa, khususnya Belanda. Karena memang orang-orang Eropa, ya, mereka bukan Muslim, mereka melihat bahwa perkawinan itu harus dibuat satu aturan, ya, agar namanya kalau dalam agama Nasrani, kan di Eropa agama Nasrani, Pak, namanya suami istri tidak boleh bercerai. Tidak ada perceraian dalam agama Nasrani. Ustaz kok tahu? Yalah, ayah saya kan mualaf, kakek saya pendeta, ada gerejanya. Jadi saya tahu masalah-masalah hukum di dalam agama Kristen. Nah, kebetulan alhamdulillah ayah saya dapat hidayah masuk Islam, maka kami pun Islam. Jadi hukum yang ada di Belanda itu memang banyak merujuk kepada kebiasaan di sana agama Kristen Nasrani, yang suami istri tidak ada kata cerai. Kalau tidak ada kata cerai, tentu harta itu harus dibagi berdua. Sampai kapan? Sampai mati. Beda dengan hukum Islam, ada perceraian di sana. Ya. Akan tetapi karena Belanda ini kemudian menjajah Indonesia, dan kemudian hukum-hukum banyak diterapkan, ratusan tahun Belanda itu menjajah Indonesia, sehingga hukum-hukumnya terserap ke dalam banyak pemerintahan di Indonesia dulu. Maka salah satu yang diadopsi untuk menjadi hukum adalah harta gono ini atau harta bersama tadi. Jadi hukum asal harta bersama itu hukum Belanda, Pak, bukan hukum Islam. Namun kemudian muncullah ide dari Presiden Soeharto untuk pengadilan agama membuat satu sumber hukum yang baku. Karena biasanya dulu pengadilan agama mengambil dari kitab-kitab fikih. Tapi kan kitab fikih ini ada banyak. Ya, pengadilan agama ini pakai kitab fikihnya ini kitab fikihnya. Nah, jadi Presiden Soeharto waktu itu ingin satu kesatuan semua. Maka kemudian dibuatlah sebuah kompilasi, kumpulan dari hukum-hukum, ya, dikumpulkanlah para ulama-ulama, ya, walaupun itu banyak kontroversi di dalamnya, ya, kumpulkan, dibuat draftnya, kemudian cepat-cepat disahkan melalui perpres, peraturan presiden, bukan undang-undang, tapi peraturan presiden. Maka dibuatlah menjadi KHI, kompilasi hukum Islam, yang kemudian dipakai oleh semua pengadilan agama. Saya pernah tanya langsung kepada kawan saya yang memang hakim pengadilan agama di Sumatera Barat. Kebetulan beliau alumni Azhar. Saya tanya sama beliau, jadi kalau hakim pengadilan agama itu wajib nggak pakai KHI? Dia jawab, sebenarnya tidak wajib. Tapi kalau kami nggak pakai KHI, kami dipanggil Mahkamah Agung. Nah, berarti sama aja. Karena di dalam kompilasi hukum Islam, salah satu butir dan pasalnya mengatur tentang masalah harta gono gini, harta bersama. Konsepnya dari harta bersama itu, semua harta yang didapatkan setelah menikah itu masuk ke dalam harta bersama, artinya belah dua. Kalau rumah itu ada setelah menikah, maka rumah itu belah dua. Kalau ada mobil itu didapatkan, dibeli setelah menikah, maka mobil belah dua. Kalau ada sepeda motor dibeli setelah menikah, maka belah dua. Itu konsepnya. Dan ulama nggak setuju dengan ini. Banyak ulama yang nggak setuju dengan konsep ini. Kenapa? Karena tidak semua harta itu milik bersama. Ya. Namun meskipun demikian ada jalan tengah. Ini jalan tengah, solusi. Apa solusinya? Segala harta yang ada kontribusi suami dan istri di dalamnya, maka ini layak dinamakan dengan harta bersama. Contoh,
bangun rumah, ya. Suami istri sama-sama bekerja, tapi secara praktek kan bukan suami istri dua-duanya bayar cicilan, kan bukan begitu. Suami ambil kredit untuk beli rumah, kan gitu. Istri nanti yang mensupport masalah makanan, listrik dan lain-lain, kan begitu kan? Ini kan namanya kontribusi. Ada andil si istri dalam membangun rumah tadi. Maka dalam kondisi yang seperti ini memang layak, Pak, cocok kita katakan rumah itu adalah milik bersama. Maka sebelum dibagi, belah dua dulu. Setengahnya milik istri, sudah meninggal suami, setengahnya milik istri, setengahnya milik ahli waris. Nah, itu cocok, pas. Kenapa? Ada kontribusi istri dalamnya. Tapi yang kerja suami, semua suami, ya. Terus kemudian meninggal suaminya, tiba-tiba harta belah dua. Itu dari mana konsepnya? Hukum dari mana? Ayat yang mana? Hadis yang mana? Qaul ulama yang mana yang membolehkan seperti itu? Saya tantang itu, dan tidak ada yang bisa menjawabnya. Kenapa? Karena memang tidak seperti itu. Setiap harta itu ada pemiliknya, Pak. Mohon maaf, ini dibeli dari uang siapa? Uang infak jamaah kan ini? Ya kan? Diberikan kepada siapa? Ustadz yang berceramah. Kalau ada jamaah mengambil ini lalu dia minum, haram. Haram apa enggak? Haram. Karena apa? Uang dari infak jamaah diberikan untuk ustaz penceramahnya. Kalau tidak seperti itu, semua gawat. Itu lampu yang cantik ini beli dari siapa? Uang jamaah, wakaf jamaah. Lalu kemudian pengurus mengatakan, kami kan pengurusnya ustaz, terserah kami lah mau kami jual. Boleh? Tidak. Nah, setiap harta, setiap benda itu ada pemiliknya. Ketika ada pemiliknya, maka harus sesuai dengan konteksnya. Sama seperti dalam rumah tangga kita tadi, kita setuju ada harta bersama dengan syarat memang ada kontribusi suami dan istri di dalamnya. Tapi kalau tidak ada kontribusinya, itu tidak ada hak istri di sana. Harus tegas seperti itu. Kenapa? Kita yang namanya hukum harus berdasarkan dalil. Kalau ada dalilnya silahkan. Dan saya tegaskan, tidak ada dalil harta bersama karena menikah. Saya tegaskan itu. Nah, jadi seperti itu, Pak. Tapi memang dalil apa ada, Pak. Tapi menikah itu kan ada perjanjian. Jadi dan bagi-bagi juga. Suami mencari nafkah, istri di rumah tangga memelihara rumah tangga. Betul. Ini kan namanya kongsi. Ya. Dalam hukum Islam, siapa yang wajib memelihara rumah, mendidik anak dan menyiapkan makanan? Suami atau istri? Nah, itulah salahnya. Suami. Dalam hukum Islam memang seperti boleh dilihat kita fikih. Fikih bab pernikahan, bab keluarga. Silakan dilihat sendiri. Memasak, merawat anak, mendidik anak, menyiapkan makanan, memelihara rumah, membersihkan, itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri, Pak. Bukan kewajiban istri, kewajiban suami. Makanya dalam hadis ada disebutkan, seandainya istri meminta bayaran dari susu yang dia susukan kepada anaknya, suami wajib bayar kan? Nah, itu ada dibahas, ada. Tapi seperti ini bukan merupakan adat istiadat kita di Indonesia. Kalau di Arab, Pak, memang seperti itu. Memang seperti itu. Makanya di Arab itu banyak sekali, mohon maaf, ART, asisten rumah tangga.
Karena yang membersihkan rumah bukan istri, yang menyiapkan makanan bukan istri, yang menyuapkan anak, mendidik anak bukan istri. Istri apa? Bersolek kerjaannya. Memang ya, itu dia. Ini kalau di Arab, imbasnya apa? Imbasnya ada nih, ada imbasnya. Imbasnya suami itu gampang dia menikah lagi. Kenapa? Istri itu cuma bersolek aja dia. Ya, kalau istrinya mau protes, gak mau lagi saya, misalnya, ya udah nggak apa-apa, nggak dapat lagi uang bersolek itu, cerai lah. Anak udah ada yang ngurus ART, rumah udah ada yang ngurus ART, ya kan? Itu kekurangannya di situ. Di Indonesia kulturnya berbeda. Di Indonesia ya kita suami dan istri berbagi tugas. Kita Pak suami minta tolong kepada istri. Istriku, biarlah abang yang mencari nafkah di luar, minta tolonglah abang. Rumah tolonglah dibersihkan, minta tolonglah abang. Kalau nanti pulang masakan sudah dimasakkan, minta tolonglah abang. Kalau anak-anak itu dididik, dimandikan, disuapkan, kita minta tolong Pak. Ya, kita minta tolong. Tapi ini sifatnya adalah tolong menolong, kesepakatan bersama. Ya, sepakat kita untuk berbagi tugas seperti itu, betul kita disebutkan. Tetapi hal ini tidak dalam akad harta. Perpindahan harta dari satu orang kepada orang lain harus melalui akad. Kalau tiba-tiba misalnya ada orang ngambil HP ini, boleh nggak? Saya tiba-tiba saya bawa HP itu, saya bawa keluar, boleh nggak? Ya enggak. Kenapa? Ya harus ada akad lah, itu milik orang. Kenapa saya ambil? Jadi kalau tadi dikatakan sudah bagi-bagi, betul, bagi-bagi tugas kita iya. Tetapi dalam akad pernikahan, coba siapa di antara kita yang baca buku nikah tuh? Ada nggak di situ tuh berbagi harta? Nggak ada. Ya. Ya, muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan baik, ya bergaul dengan baik, tapi masalah harta nggak ada. Perjanjian sebelum nikah, mana? Siapa di antara kita yang bikin perjanjian sebelum nikah? Nggak ada kan? Saya juga nggak ada kok. Ya kan? Kecuali ada yang membuat ya, surat perjanjian ya sebelum menikah. Itu ada juga yang seperti itu. Nah, itu lain cerita lagi. Dan itu biasanya panjang cerita itu nanti ya. Khair. Karena saya kurang puas, Ya. maksudnya bukan kurang puas, Bapak membahas masalah hukum ini. Ya. Karena dalam hukumnya kan katakan apa yang termasuk orang soleh. Betul. Betul. Jadi untuk itu Pak, Bapak tadi mengatakan di Arab lain, di Indonesia lain. Apakah tak bisa dengan Islam kita terapkan hukum adat dan Islam juga di negara kita ini harus nggak mengikut ke Arab tadi? Betul. Betul. Karena berbeda kulturnya, maka boleh jadi nanti berbeda hukumnya, tapi itu panjang lagi bahasanya. Ya, baik. Silakan Pak, tanya lagi. Bagaimana kalau orang ini dia nikah sudah sekian lama dengan keturunan? Ya. Suami mencari juga, istri mencari juga, jadi harta itu kemana arahnya? Baik. Nah, ketika suami istri sama-sama bekerja, kemudian mereka udah tumpuk aja semua, kumpul saja semua, tabungan jadi satu, ya, tabungan jadi satu dibeli rumah, tabung jadi satu lagi beli mobil, maka itu cocok betul namanya harta bersama. Kenapa? Ada kontribusi suami, ada kontribusi istri, belah dua Pak. Kalau saya setuju harta bersama itu ada, tetapi pada harta-harta yang memang ada kontribusi di sana. Yang tidak ada kontribusi tidak. Ini salah satu Pak, salah satu supaya kita melihatnya secara fair, adil ya. Kalau kita beli perhiasan emas, kalung, kemudian
kalung itu ada 20 gram misalnya, lalu kita meninggal. Kalung emas itu adalah warisan milik saya sebagai suami atau itu milik istri? Kalung perhiasan emas milik siapa? Milik istri, betul. Wah, ibu langsung semangat tuh. Milik istri, Ustaz. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena suami sebagai laki-laki tidak boleh pakai perhiasan emas. Kalau dia beli perhiasan, itu udah pasti untuk istrinya. Gitu. Maka perhiasan emas yang ada di rumah bukan milik suami, itu milik istri. Tapi kalau emasnya emas batang-batang itu ya, karena itu bisa dimiliki laki-laki, bisa dimiliki oleh perempuan. Tapi perhiasan enggak. Ya. Ada pula jemaah, Ustaz. Gawat seperti Ustaz katanya. Ya. Iya. Dia dagang, namanya dagang. Ya. Biasanya dagang ini yang bagus uang, bukan emas. Jadi kalau perhiasan itu kan manis dipakai oleh istri, kan sampai 30 karat, 40 karat, bagaimana memakai? Tapi itu simpanan usaha. Ya. Nah itu udah lain lagi dia Pak. Kalau kita ada bahas namanya emas untuk disimpan, diniatkan disimpan, iddikhar namanya, itu udah lain lagi bahasan. Karena itu nanti bisa masuk ke dalam harta yang bisa kena wajib zakat. Perhiasan kan nggak kena zakat itu. Tapi kalau perhiasan memang diniatkan untuk disimpan, cuman bentuknya cantik, dengan bentuk perhiasan nggak mau petak-petak begitu, itu kena zakat jadinya. Walaupun kita beli perhiasan. Nah ini udah kaji beda dia Pak. Agak berbeda. Baik, karena waktu juga yang ya, sempit sekali waktunya kalau maghrib ke isya ini kan. Tapi kita sambung lagi hari Ahad insyaallah ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada boleh disimpan, tanya lagi nanti di hari Ahad subuh kita kaji. Kita masih sampai ke ayat yang 11 ya, belum ayat yang 12, kita sambung di hari Ahad nanti insyaallah. Terima kasih dan mohon maaf ya, perhatian, pertanyaan dan diskusinya luar biasa. Senang sekali saya di masjid ini ya, jamaahnya antusias. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.